guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari film Full Metal Alchemist yang berjudul Full Metal Alchemist Final Transmutation. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan Van Hohenheim yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan itu, kereta yang ia tumpangi tiba-tiba diserang oleh para bandit. Lalu, Van pun diselamatkan oleh sepasang suami istri, yaitu Sik dan Izumi. Tak disangka kedua orang itu ternyata adalah gurunya Ed dan juga Al. Saat itu Izumi bercerita kalau ia sempat pergi ke gerbang kebenaran dan mengorbankan beberapa organ di dalam tubuhnya. Hal itu pun sering membuat Izumi merasa kesakitan. Mengetahui hal itu, Van mencoba membantu Izumi dengan memperbaiki organ di dalam tubuhnya. Berkat bantuan dari Van, Izumi merasa jauh lebih baik. Scene lalu beralih memperlihatkan Al dan Gluttony. Saat Al bertanya bagaimana cara mengeluarkan kakaknya, Gluttony menyebut tentang seseorang yang ia panggil ayah, yang juga merupakan pencipta homunculus. Mendengar hal itu, Al pun meminta Gluttony untuk mengantarkannya menemui si ayah tersebut. Saat itu mereka tidak sadar kalau Mei Chang dan Scar sedang mengikuti mereka. Mereka pun tiba di bawah sentral dan bertemu dengan ayah homunculus yang berwujud sama seperti Van Hohenheim. Di dalam perut Gluttony, Ed melihat sebuah jalan menuju ke gerbang kebenaran. Ia pun nekat melakukan transmutasi pada dirinya sendiri untuk pergi ke gerbang kebenaran agar ia bisa keluar dari perut Gluttony. Setelah melakukan transmutasi, Ed akhirnya sampai di gerbang kebenaran. Saat itu, Ed sempat ingin membebaskan jiwa Al yang ada di sana, namun ia tidak bisa. Sesaat kemudian, Ed, Ling, dan Envy akhirnya bisa keluar dari perut Gluttony. Saat ayah homunculus mengetahui kalau Ed dan Al adalah anak dari Van, ia terlihat terkejut sekaligus senang karena ternyata ia telah mengenal Van sejak lama. Entah apa hubungan Van dan ayah homunculus, yang pasti ayah homunculus meminta Ed untuk menjaga tubuhnya baik-baik sampai waktunya tiba. Setelah itu, ayah homunculus menyuruh Gluttony untuk memakan Ling karena ia sudah tidak berguna lagi. Namun Ed dan Al langsung menyelamatkannya. Sayangnya di tempat itu Ed dan Al tidak bisa menggunakan kekuatan alkemia. Saat itu ayah homunculus mengeluarkan cairan batu filsuf dari matanya dan berniat mengubah Ling menjadi manusia homunculus. Ling yang sejak awal memang menginginkan batu filsuf dengan senang hati memberikan tubuhnya kepada homunculus yang bernama Grid. Tak lama kemudian, Scar dan Mei Chang juga tiba di tempat tersebut. Tidak seperti Ed dan Al, Scar dan Mei Chang ternyata bisa menggunakan kekuatan alkemia. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang ayah homunculus, namun kekuatan mereka masih terlalu lemah. Karena merasa tak sanggup melawan ayah homunculus, Ed dan yang lainnya pun memutuskan untuk kabur. Di markas pusat, King Bradley akhirnya mengakui bahwa ia adalah manusia homunculus. Ia dahulu awalnya adalah manusia biasa, namun ia berubah menjadi homunculus setelah dimasukkan batu filsuf ke dalam tubuhnya. Ia sengaja tidak membunuh Kolonel Roy karena ia merasa bahwa Kolonel Roy masih berguna untuknya.
Keesokan harinya, Scar dan yang lain pergi ke tempat penelitian kakaknya Scar. Di sana mereka pun menemukan sebuah buku yang merupakan hasil catatan riset kakak Scar selama ini. Kalau mereka bisa mempelajari dan menyusun semua catatan itu, mereka mungkin bisa menemukan jawaban tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hari perjanjian. Selama berhari-hari, Mei Chang dibantu yang lainnya terus berusaha mencari pesan dari catatan tersebut. Pada suatu malam, saat mereka sedang berdiskusi, Ling tiba-tiba datang dan pingsan. Seperti biasa, saat Ling sudah mengambil alih tubuhnya, ia langsung merasa kelaparan. Jadi Ling dan Grid sepakat untuk bergantian mengambil alih tubuh sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari Grid, Ling juga mendapatkan informasi kalau ayah homunculus akan membuka gerbang kebenaran dan Ed harus menghentikannya. Setelah Ling pergi, Mei Chang mendapatkan ide untuk menyusun semua catatan riset milik kakaknya Scar. Setelah menyusun semua kertasnya, mereka pun mendapatkan gambaran tentang transmutasi batu filsuf. Gambaran itu menunjukkan lingkaran wilayah seluruh kota Amestris. Dan jika diperhatikan, semua titik wilayah itu merupakan tempat kudeta atau perang sipil pernah terjadi. Yang artinya semua perang dan kudeta yang terjadi selama ini adalah bagian dari rencana para homunculus untuk membentuk sebuah batu filsuf dengan cara menumbalkan semua manusia dari berbagai wilayah. Dari peta itu ada satu wilayah yang masih belum memiliki lambang darah dan wilayah itu adalah Brix. Setelah mengetahui hal itu, Ed dan yang lainnya membagi tugas masing-masing. Ed akan berencana pergi ke wilayah Brix, Al ditugaskan untuk bertemu dengan Van Hohenheim, sementara Scar dan Mei Chang akan tetap di sana untuk mempelajari catatan riset tersebut. Saat Scar dan Mei Chang sedang berdiskusi, mereka tidak sengaja menemukan sesuatu di balik catatan riset. Saat semua halamannya dibalik, mereka mendapatkan gambar lain, yaitu lingkaran transmutasi negara terbalik yang dipercaya sebagai cara untuk menghentikan semuanya. Singkat cerita, Ed akhirnya sampai di wilayah Brix dan bertemu dengan Mayor Jenderal Olivier Mira Armstrong. Saat Ed dan Olivier sedang berkeliling, wilayah Brix tiba-tiba diserang oleh homunculus yang bernama Slot. Slot kemudian ditembaki dengan berbagai jenis senjata, namun tidak ada yang mempan di tubuhnya. Mereka kemudian mendorongnya keluar, lalu menyiramkan sebuah cairan ke tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya pun seketika membeku. Setelah itu, Olivier kedatangan seorang tamu, yaitu Jenderal Raven yang datang bersama Winry. Dengan dalih mengobati tangan Ed, tanpa disadari Winry telah dijadikan sebagai sandera. Jenderal Raven bermaksud meninggalkan pesan jika Ed berani melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, maka Winry akan ada dalam bahaya. Setelah itu, Olivier meminta Ed untuk menyampaikan tujuan dari kedatangannya. Selagi membicarakan semuanya, mereka juga melewati sebuah terowongan yang dibuat oleh para homunculus. Dari pengamatannya, Ed merasa kalau terowongan itu adalah lingkaran raksasa yang saat ini mengelilingi wilayah Amestris. Dengan begitu nantinya homunculus bisa dengan mudah melakukan transmutasi batu filsuf. Di sisi lain, Al akhirnya bertemu dengan sang ayah. Dia kemudian memberitahu ayahnya tentang wujud ayah homunculus yang terlihat sama persis seperti wujudnya. Al juga memberitahu ayahnya kalau mereka memiliki rencana untuk menghentikan hari perjanjian. Karena semuanya sudah terlanjur terjadi, Van Hohenheim akhirnya menceritakan semuanya kepada Al. Dahulu saat ia masih muda, ia dikenal sebagai seorang budak bernama Budak Nomor 23.
Saat itu, para pemerintah mengubah darah Van menjadi sesosok homunculus berbentuk gumpalan hitam. Sebagai rasa terima kasih karena sudah menciptakannya, homunculus itu pun memberikan nama untuknya, yaitu Van Hohenheim. Selain itu, gumpalan hitam itu juga memberikan ilmu pengetahuan untuk Van agar ia bisa terbebas dari dunia perbudakan. Setelah mendapatkan semua pengetahuan, Van meminta bantuan gumpalan hitam untuk memberikan keabadian pada sang raja. Sayangnya kesempatan itu digunakan oleh gumpalan hitam untuk menguasai semua yang ia inginkan. Ia membunuh semua orang, mengambil tubuh sang raja, dan mengubah wujudnya menjadi seperti Van Hohenheim. Ayah homunculus berkata kalau ia sudah memberikan semuanya pada Van Hohenheim dan sekarang sebagai gantinya, semua jiwa manusia di negara ini akan menjadi miliknya. Hal itu tentu saja membuat Van Hohenheim frustasi dan sampai sekarang ia hidup dalam penyesalan. Pada malam harinya saat Ed dan Link sedang berpatroli bersama, mereka tiba-tiba diserang oleh glutoni dan homunculus bernama Pride yang saat itu bersembunyi di dalam tubuh Al. Untung saja anak buah Link yang bernama Ranvan datang di saat yang tepat sehingga Ed dan Link bisa pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya mereka bertemu dengan Selim, anak dari King Bradley di dalam hutan. Dari sini mereka mengetahui kalau Selim adalah wadah dari Pride, sesosok homunculus yang memiliki kekuatan bayangan. Setelah itu, Van dan salah satu anak buah Link juga datang membantu mereka. Dari arah belakang, Al muncul untuk menangkap Selim. Dengan satu kali hentakan kaki, Van berhasil mengurung Selim dan juga Al. Ia terpaksa melakukan hal itu agar Selim tidak bisa berbuat apapun di dalam kegelapan. Tak lama kemudian, Scar dan Mei Chang datang dan menginformasikan kalau mereka sudah berhasil membuat transmutasi negara terbalik. Keesokan harinya semua pasukan akhirnya mulai bergerak, mulai dari pasukan Ed dan pasukan Kolonel Roy yang akan melawan pasukan dari King Bradley dan juga ayah homunculus. Pasukan Kolonel Roy mulai melakukan kudeta dengan cara menghancurkan kereta api yang membawa pasukan Bradley dan juga menghancurkan beberapa tempat di dalam kota. Para militer pun mulai panik karena mereka menantikan hari perjanjian untuk mendapatkan keabadian. Hal itu pun tentu saja ditentang oleh Kolonel Olivier yang juga mendukung Ed serta teman-temannya. Di tengah kekacauan itu, Slot tiba-tiba muncul menyerang Olivier. Beruntung saja Olivier masih berhasil diselamatkan oleh adiknya yang bernama Alex. Kembali ke Selim dan Al, saat itu Selim memukul-mukul kepala besi milik Al yang ternyata itu adalah sinyal untuk ayah homunculus. Sesaat kemudian glutoni pun datang menyelamatkan Selim. Karena saat itu Selim merasa lapar, jadi ia pun tidak segan-segan langsung memakan glutoni yang saat itu datang menyelamatkannya. Di waktu yang sama, Ed, Mei Chang, dan Scar menemukan sebuah lingkaran transmutasi batu filsuf yang ada di sentral bawah tanah. Saat membuka sebuah pintu, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan boneka. Karena jumlahnya sangat banyak, Ed dan yang lainnya merasa cukup kewalahan. Namun mereka pun berhasil diselamatkan oleh Kolonel Roy yang datang membakar semua pasukan boneka. Setelah itu, Envy pun datang ingin membalaskan dendam pada Kolonel Roy karena sudah membunuh Luz. Ia pun merubah dirinya menjadi monster, namun lagi-lagi ia berhasil dikalahkan oleh Kolonel Roy. Akibat serangan dari Kolonel Roy, Envy berubah menjadi monster yang sangat kecil.
Saat Kolonel Roy akan membunuhnya, Letnan Riza segera menghentikannya karena Kolonel Roy sudah tertutupi oleh rasa dendam. Melihat kebaikan para manusia, Envy pun merasa iri, jadi ia pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara mengeluarkan batu filsuf dari tubuhnya. Di waktu yang sama, Van Hohenheim bertemu dengan ayah Homunculus. Di sana, ayah Homunculus menyerang Van Hohenheim dan mengambil 500.000 jiwa yang ada di dalam dirinya. Tanpa disadari, jiwa-jiwa yang baru saja masuk ke tubuh ayah Homunculus ternyata sudah bekerja sama dengan Van Hohenheim. Semua jiwa-jiwa itu pun mengamuk dan mengubah wujud ayah Homunculus menjadi gumpalan hitam raksasa dengan mata berwarna merah. Kembali ke pertarungan antara dua Armstrong melawan Slot. Mereka akhirnya berhasil diselamatkan oleh Izumi dan juga suaminya. Setelah itu, Olivier mendapatkan informasi kalau pasukannya sudah berhasil merebut 90% dari markas pusat. Baru saja akan merayakan kemenangan, King Bradley tiba-tiba datang dan menyerang semua pasukan Olivier. Ling dan anak buahnya akhirnya datang membantu pasukan untuk melawan King Bradley. Dalam situasi itu, anak buah Ling berusaha mengorbankan dirinya agar ia bisa menyelamatkan nyawa tuannya. Ia sengaja memasangkan bom di tubuhnya dan berniat meledakkan diri bersama King Bradley. Pada akhirnya, anak buah Ling pun tewas terbunuh karena pasukan Olivier berusaha menusuk King Bradley dengan menggunakan perantara tubuhnya. Ling yang sangat marah kemudian mendorong King Bradley hingga ia pun jatuh ke dalam sungai. Kembali ke Ed dan yang lainnya, Selim melakukan transmutasi manusia sehingga Ed dan teman-temannya akhirnya terpisah. Ed, Al, dan Izumi dipindahkan ke tempat ayah Homunculus yang kini sudah berubah wujud dengan di dalam tubuhnya terdapat Van Hohenheim. Di tempat yang lain, Kolonel Roy dipaksa untuk melakukan transmutasi manusia. Saat itu King Bradley rupanya masih hidup dan ia yang ditugaskan untuk menangkap Kolonel Roy. Setelah itu, Kolonel Roy dikirim ke tempat Ed dan yang lainnya berada. Lengkap sudah kelima korban yang akan digunakan sebagai tumbal dalam hari perjanjian. Mereka adalah Ed, Al, Izumi, Van Hohenheim, dan juga Kolonel Roy. Akibat transmutasi yang dilakukan, Kolonel Roy malah kehilangan penglihatannya. Di waktu yang sama, Scar berduel 1 lawan 1 melawan King Bradley setelah Mei Chang dan Letnan Riza berhasil menemukan yang lainnya. Tepat di saat itu, gerhana matahari total akhirnya tiba. Hari yang dinanti-nanti oleh ayah Homunculus kini sudah ada di depan mata. Ayah Homunculus kemudian mengaktifkan lingkaran transmutasi yang lantas menghisap jiwa semua orang. Semua jiwa itu kemudian diserap oleh ayah Homunculus. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, ayah Homunculus pun mencoba menyerap energi Tuhan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Setelah penyerapan itu terjadi, ayah Homunculus mendapatkan wujud seperti manusia dan bahkan bisa menggenggam matahari di tangannya. Karena kelima orang itu sudah tidak berguna lagi, jadi ayah Homunculus pun berniat membunuh mereka. Tak disangka semua ini ternyata sudah diprediksi oleh Van Hohenheim. 500.000 jiwa yang ada di tubuhnya sengaja dilepaskan sebelum kejadian itu agar semua jiwa itu juga diserap oleh ayah Homunculus. Dengan begitu, semua jiwa yang telah diserap sekarang mulai bergejolak di dalam tubuh ayah Homunculus. Mengetahui hal itu, ayah Homunculus pun marah besar, jadi ia pun mengeluarkan semua jiwa yang sebelumnya telah ia serap. Setelah berhasil mengalahkan King Bradley, Scar bersiap untuk mengaktifkan transmutasi negara terbalik.
Transmutasi itu dimaksudkan untuk menetralisir apa yang sebelumnya dilakukan oleh ayah homunculus. Hal itu pun membuat ayah homunculus berada dalam situasi terdesak. Ia pun terpaksa keluar dari persembunyian untuk membuat batu filsuf lagi. Sementara yang lainnya mengejar ayah homunculus, Ed menuntaskan urusannya dengan Selim dan lantas membunuhnya. Belum sempat mendapatkan batu filsuf, ayah homunculus mengeluarkan ledakan besar yang membuat Ed kehilangan tangan besinya. Saat itu tangan Ed tertusuk besi reruntuhan sehingga ayah homunculus berniat untuk mengubahnya menjadi batu filsuf. Di situasi itu, Al akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan nyawa kakaknya. Ia pun mentransmutasikan tubuhnya sendiri untuk mengembalikan tangan kanan milik Ed. Dengan tangan kanan itu, Ed akhirnya bisa melakukan transmutasi alkimia sehingga ia pun berhasil mengalahkan ayah homunculus. Namun ayah homunculus kembali bangkit dan berniat mengambil jiwa Grid yang ada di tubuh Link. Namun sayangnya tindakan itu malah membuat ayah homunculus kalah karena Grid telah bekerja sama dengan mereka. Setelah itu, gumpalan hitam tubuh ayah homunculus masuk ke dalam gerbang kebenaran dan akhirnya terserap. Melihat Al tak kunjung kembali, Ed memutuskan untuk pergi ke gerbang kebenaran. Dia memutuskan untuk membuang kemampuan alkemisnya dan menukarkannya dengan tubuh Al. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Al yang akhirnya mendapatkan tubuhnya kembali. Meskipun tidak memiliki kekuatan alkemis lagi, Al tidak menyesal karena ia sudah berhasil mengembalikan tubuh adiknya. Dan film pun akhirnya selesai. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!